Semangat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada sore hari ini. Dan seperti biasa kita akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini berbunyi demikian. Pak Horas, mohon maaf sebelumnya, saya mohon petunjuk tentang pemasangan lempu rotari pada alat berat tambang. Dalam hal ini misalnya Komatsu HD785. Adakah regulasi yang mengatur tentang hal tersebut? Ini soalnya terkait dengan kos, Pak. Baik, dari pertanyaan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sahabat dunia tambang kita yang menanyakan hal ini berencana untuk tidak memasang rotary lamp kalau itu memang tidak diwajibkan di peraturan. Tidak memasang rotary lamp pada alat berat, misalnya pada Komatsu HD785 dalam rangka reduction cost, dalam rangka efisiensi cost. Pada video pendek di awal video ini kita sudah melihat kegiatan pada malam hari. Bagaimana rotary lamp berfungsi untuk menunjukkan keberadaan dari unit tersebut. Kalau karena hanya menggunakan lampu yang dimiliki unit tersebut, kita bisa melihat kurang eye-catching, kira-kira begitu. Dan juga kita selalu mengatakan bahwa kegiatan pertambangan itu sangat spesifik, berbeda dengan industri lainnya. Salah satunya yang membedakan adalah bahwa kegiatan pertambangan itu padat bahaya atau potensi bahaya besar, risiko terjadi kecelakaan tinggi. Karena alat-alat yang digunakan selain mobile juga kapasitas besar, dimensi besar. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana potensi bahayanya. Dan kita juga bisa melihat pada video pendek di awal video ini seperti apa peran rotary lamp untuk menunjukkan keberadaan alat berat tersebut. Nah, sekarang seperti apa kata peraturan? Untuk itu mari kita lihat Kep Dirjen Minerba nomor 185 tahun 2019. Di sana diatur ketentuan-ketentuan terhadap kendaraan lainnya. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kendaraan lainnya? Pada halaman 153, kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan kendaraan lainnya itu. Nah, di sana disebutkan begini. Ini berlaku untuk kendaraan yang digerakkan dengan tenaga mekanis atau yang sejenis, termasuk kendaraan yang ditarik oleh kendaraan tambang atau trailer yang menjadi bagian peralatan pertambangan, tetapi bukan A. dirancang untuk digunakan pada jalur rel atau kawat. Berarti bukan kereta api atau juga bukan tram seperti yang ada di Freeport. Kemudian dikendalikan dengan berjalan kaki dan sepeda motor roda 2 atau lebih. Berarti kita bisa menyimpulkan yang dimaksud dengan kendaraan lainnya ini adalah berupa truk. Bisa saja berupa dump truck, fuel truck, water truck, atau loop truck. Atau juga bisa berbentuk trailer. Nah, pada halaman 153 sampai 155 diatur banyak ketentuan yang harus dipenuhi oleh kendaraan angkut berupa truk atau trailer. Nah, kita langsung saja ke halaman 155. Pada ketentuan yang nomor 10 disebutkan begini. Tidak menjalankan kendaraan di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Nah, yang dimaksud dengan antara matahari terbenam dan matahari terbit berarti di malam hari. Sehingga kita bisa menyederhanakan kalimatnya menjadi tidak menjalankan kendaraan di malam hari atau pada saat penglihatan berkurang dalam cuaca buruk, kecuali apabila yang pertama disebutkan di sana adalah lampu yang cukup yang memungkinkan pengemudi melihat ke depan dan ke belakang dalam jarak yang aman. Lampu yang cukup atau penerangan yang cukup. Pertanyaannya adalah, apakah cukup hanya menggunakan lampu yang dimiliki oleh unit tersebut? Nah, silahkan diakses oleh kepala teknik tambang. Kalau tidak cukup, maka harus ditambah dengan penerangan tambahan. Dan di sini ditekankan harus bisa melihat dalam jarak pandang yang aman. Dalam kegiatan pengangkutan yang disebut jarak pandang yang aman, paling tidak jarak pandang itu minimal sejauh jarak aman beriringan sahabat dunia tambang kita. Jadi misalnya kalau kepala teknik tambang sudah menetapkan jarak aman beriringan pada kegiatan pengangkutan misalnya 200 meter, maka jarak pandang aman minimal pada malam hari ya itu harus minimal 200 meter sepanjang jarak aman beriringan tersebut. Nah, kemudian ketentuan yang kedua disebutkan di sini, dilengkapi lampu atau tanda yang mengeluarkan cahaya yang cukup untuk menunjukkan ukuran kendaraan. Maka alat angkut tersebut harus dilengkapi dengan lampu-lampu yang bisa menunjukkan dimensi dari kendaraan tersebut. Misalnya dalam hal ini trailer misalkan.
Karena dia panjang, maka harus tersedia atau dilengkapi dengan lampu yang menunjukkan panjangnya. Maka trailer itu biasa dilengkapi dengan yang kita sebut sebagai side lamp. Jadi kalau dilihat dari samping, dengan adanya side lamp, maka akan menggambarkan panjang trailer tersebut. Nah, kemudian dengan rear lamp, di bagian paling belakang dipasangi juga rear lamp. Nah, dari rear lamp ini akan ketahuan seberapa lebar kendaraan tersebut, seberapa lebar trailer tersebut. Nah, yang terakhir pada ketentuan nomor 10 ini disebutkan lampu tanda peringatan bahaya. Nah, sahabat dunia tambang kita, lampu tanda peringatan bahaya inilah yang kemudian kita definisikan sebagai rotary lamp atau sebagai strobe light untuk menunjukkan bahwa ada bahaya di sana. Karena logikanya pada saat alat angkut atau alat berat beroperasi, maka ada potensi bahaya di sana. Maka pada saat itulah rotary lamp harus berfungsi. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaannya, apakah wajib menggunakan rotary lamp? Jawabannya sesuai dengan ketentuan pada Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, halaman 155.10 ya, titik 3 ya. Maka wajib menggunakan rotary lamp. Nah, kemudian saya tergelitik membahas alasan dari sahabat dunia tambang kita ini untuk tidak memasang rotary lamp. Tujuannya tadi adalah untuk efisiensi cost. Nah, kalau kita searching di Google, berapa harga rotary lamp? Rotary lamp yang sudah cukup bagus, saya pikir bisa didapat dengan harga sekitar 750.000. Nah, kalau kita memiliki unit, taruhlah kita sebuah pemegang UP atau perusahaan kontraktor dengan jumlah alat, taruhlah 1000 unit misalnya. Maka 1000 unit kali 750.000, maka total biayanya adalah 750 juta. Nah, ini yang mau diefisiensikan. Nah, kembali ke video pendek di awal video ini, tadi kita sudah melihat seberapa pentingnya rotary lamp itu untuk menunjukkan keberadaannya. Maka saya pikir kurang bijak kita dengan jumlah alat 1000 unit, maka bisa kita bayangkan seberapa besar kapasitas produksinya. Kita mau mereduksi kos senilai 750 juta. Dan akibat direduksi kos 750 juta berdasarkan video pendek tadi, bisa kita bayangkan seberapa besar potensi bahaya yang kita sedang mainkan. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan sahabat dunia tambang kita, jangan dianggap bahwa biaya keselamatan itu adalah cost. Biaya keselamatan itu adalah investasi untuk menghindarkan kita dari cost yang lebih besar. Coba bayangkan kalau tadi misalkan di HD785 tidak dipasang. Kemudian HD785-nya itu saat beroperasi tidak eye-catching. Akhirnya tabrakan misalnya sesama HD785. Tabrakan, seberapa besar kosnya? Kos yang terjadi akibat insiden tadi bisa miliaran rupiah. Bahkan bisa membiayai 2-3 kali pemasangan rotary lamp di semua unit. Kalau ingin mereduksi kos atau meningkatkan efisiensi kos di masa-masa seperti sekarang ini, di mana kita mengalami pandemi, nah kita sudah pernah membahas ini di video berjudul efisiensi kos. Nanti linknya kita akan tuliskan di kolom deskripsi. Sahabat dunia tambang kita bisa melihat di sana. Di situ ada beberapa usulan yang kita usulkan kepada perusahaan sebagai langkah untuk mereduksi kos tanpa mengurangi pengelolaan keselamatan. Misalnya yang kita usulkan di sana adalah mereduksi biaya pengujian peralatan misalkan. Yang selama ini kita menggunakan pihak ketiga, kita membayar perusahaan jasa inspeksi teknis. Nah, kita bisa melakukan sendiri. KTT bisa melakukan pengujian itu sendiri. Karena toh juga Kepala Inspektur Tambang tidak mengeluarkan lagi SKPP, SKPI atau SILO, sertifikat kelayakan penggunaan peralatan, instalasi. Tidak lagi. Maka silakan lakukan sendiri. Akan tetapi untuk bisa melakukan sendiri, harus mengeluarkan kos dulu untuk training tenaga teknis pertambangan yang berkompeten atau karyawan kita, kemudian mengeluarkan biaya untuk membeli alat uji. Kita sudah memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten, memiliki alat uji, maka KTT dapat melakukan uji sendiri. Jadi hanya biaya training dan biaya beli alat uji di awal saja. Selanjutnya, karyawan kita yang akan melakukan pengujian peralatan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya setiap melakukan pengujian. Kemudian yang kedua terkait dengan fuel.
Nah, jadi sekali lagi sahabat dunia tambang kita, silahkan melakukan efisiensi cost, reduction cost, akan tetapi jangan mengorbankan keselamatan. Baik sahabat dunia tambang kita, sampai di sini pertemuan kita sore ini. Kalau ada pendapat yang berbeda atau pengalaman yang berbeda, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan mari serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.